perkenalkan aku Rahmiwati Lasena. Saya akan menjelaskan materi tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Berikutnya yang kedua, pasar sasaran. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih dilayani. Yang kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi pertama, evaluasi segmen pasar, yang kedua, memilih segmen yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan beberapa banyak yang dapat dilayani. Yang ketiga, menentukan posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Dan yang keempat, memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar. Untuk mengetahui besarnya pasar nyata, pasar potensial, dan total pasar dalam suatu wilayah perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data baik dengan metode yang relevan seperti melalui survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Kemudian untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensial dapat digunakan beberapa metode, antara lain metode pendapat, metode eksperimen, dan metode survei. Sikap dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan, suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Model sederhana sikap konsumen yang pertama, kognitif, berkaitan dengan pikiran atau otak seseorang. Apa yang dipikirkan konsumen, kognitif, bersifat rasional dan masuk akal. Yang kedua, afektif, berkaitan dengan perasaan, jadi sifatnya lebih ke arah emosional. Wujudnya bisa berupa seperti senang, sedih, ceria, gembira, dan sebagainya. Yang ketiga, konatif atau psikomotor, wujudnya seperti keterampilan seseorang, misalnya terampil menyetir, olahraga, memasak, dan lain-lain. Kepuasan konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dinilai dari perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja yang real atau aktual dengan kinerja produk yang diharapkan. Kepuasan konsumen diukur dengan seberapa besar harapan konsumen tentang produk dan pelayanan sesuai dengan kinerja produk dan pelayanan yang aktual. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli ulang produk tersebut, maka sebaiknya jika kecewa, konsumen tidak akan membeli produk yang sama lagi di kemudian hari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmawati Said. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh laba. Kemudian konsep manajemen pemasaran. Filsafat konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen. Seluruh kegiatan dari perusahaan yang mengatur konsumen pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang pertama, mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Kemudian mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan menentukan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Baik, selanjutnya melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan produk
produsen dalam penawaran di pasar baik untuk masa sekarang maupun untuk masa kedepannya. Baik, selain PLC analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini maupun perkiraan ke depan. Baik, terima kasih.